Bagaimana, sudah nyaman duduknya? Sudah Ibu. Oke, Ananda sudah nyaman duduknya ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah bersedia hadir pada sesi konseling kita pagi hari ini. Karena ini adalah proses konseling kita yang pertama, tentunya kita belum saling mengenal ya. Apakah sebelumnya Ananda pernah ketemu Ibu? Udah pernah kenal Ibu dulu nggak? Belum Bu. Nah, belum ya. Jadi agar proses kita bisa berjalan dengan baik, kita harus saling mengenal gitu, baik Ibu maupun Ananda. Nah, di sini mau perkenalan diri terlebih dahulu dari Ibu atau Ananda? Dari Ibu aja dulu Bu. Oke, dari Ibu ya. Ananda, kenalkan nama Ibu Mita Julita, bisa dipanggil Ibu Mita. Ibu merupakan konselor di kampus ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Ibu dari dosen mana Bu? Ibu dari dosen UMP, Jurusan dia jurusan BK. Oke. Nah, karena Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu nih sama Ananda, jadi otomatis Ibu juga harus tahu nih tentang klien Ibu agar proses konseling kita bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang giliran anak Ibu lagi memperkenalkan diri. Makasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Suci Yolanda. Saya jurusan dari Pendidikan Ekonomi. Oke, Suci dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Iya Bu. Suci sekarang semester berapa? Sekarang Suci baru semester 4 Bu. Semester 4. Nah, sebelum Suci kesini nih mau bertemu sama Ibu, kita kan mau konseling. Suci sudah makan? Udah Bu, udah baru siap tadi. Oke, karena Suci sudah makan, kayaknya Suci ingin sekali nih bercerita sama Ibu pada saat hari ini. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu nih. Suci sudah pernah melaksanakan konseling atau sudah tahu itu apa itu konseling? Belum pernah Suci melaksanakan konseling Bu. Tapi kalau untuk tahunya itu cuma tahu-tahu aja Bu, karena di sekolah SMP SMA itu kan udah ada guru BK-nya Bu. Tapi untuk melakukan konseling itu belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya. Jadi otomatis secara garis besar nih Suci belum tahu nih apa itu konseling gitu ya. Nah, karena di sini kita akan melaksanakan sebuah konseling, jadi tentunya Suci harus tahu nih apa itu konseling, tujuan konseling, dan apa yang nanti akan kita capai di proses konseling ini. Jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Iya Bu. Jadi Suci, konseling itu adalah pertemuan empat mata nih, kayak Ibu sama Suci, pertemuan empat mata antara konselor dengan klien, yang mana Ibu sebagai konselornya, Suci sebagai kliennya. Di sini Suci bebas gitu menceritakan segala hal yang mengganggu pikiran dan perasaan Suci. Suci tidak boleh menutup-nutupi, tidak boleh ada yang Suci merasa takut cerita sama Ibu, jangan, karena di sini kita akan menyelesaikan permasalahan Suci. Jadi Suci itu harus menceritakan realnya, menceritakan seterbuka mungkin gitu, apa yang mengganggu pikiran dan perasaan Suci. Nah, tentunya Suci tidak perlu takut gitu menceritakannya itu, karena di sini Ibu akan memegang kerahasiaan dari semua data-data yang Suci sampaikan ke Ibu. Ibu akan merahasiakan, tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Ibu. Karena di sini Ibu adalah orang yang benar-benar mendengarkan Suci dengan baik dan membantu Suci untuk keluar dari permasalahan Suci tersebut. Nah, jadi itu selanjutnya itu nanti pas kita konseling, Suci yang lebih aktif, karena di sini kan Suci yang lagi memiliki permasalahan, Suci yang lebih aktif menceritakan segala hal yang mengganggu pikiran Suci, yang mana nanti kita sama-sama nih kita bisa mencari solusinya agar permasalahan Suci ini bisa terselesaikan dengan baik dan Suci bisa menjalani kehidupan sesuai keinginan Suci. Bagaimana Suci, bisa dipahami? Bisa Bu. Tapi Suci mau nanya Bu, untuk sesi konseling ini biasanya itu berapa lama? Baik Suci, pertanyaan bagus ya. Untuk sesi konseling ini kita tidak bisa menentukan berapa lama, baik berapa jam atau berapa menit, karena di sini tujuan Ibu tuh fokus bagaimana Suci bisa menemukan, menyelesaikan permasalahan Suci gitu, yang mana nanti dibantu oleh Ibu. Tapi tetap kembali sama Suci gitu, bagaimana nanti Suci mengambil sisi baiknya pada proses konseling kita ini. Jadi nanti proses konseling ini akan berakhir ketika Suci merasa bahwa Bu, saya sudah merasa lega gitu dengan permasalahan saya ini. Suci juga mau nanya Bu, biasanya ini cerita waktu masih sekolah, masih sama-sama sekolah sih Bu. Biasanya itu kan kalau kita cerita, kalau di sekolah itu kan udah baik ya Bu.
Nah kalau kita cerita ke guru BK nantinya itu biasanya permasalahan itu pasti bocor gitu Bu. Pasti guru-guru di sekolah itu tahu, terus teman-teman di sekolah itu juga tahu. Nah Suci mau nanya, kalau pada saat ini tuh apakah nantinya masalah Suci ini juga akan sampai ke orang-orang luar Bu, atau gimana? Baik Suci, itu adalah pertanyaan bagus dari klien ya, yang mana pasti klien itu sangat wanti-wanti nih mau curhat sama orang lain. Kan ini pastinya ibu orang lain yang baru kenal sama Suci. Seperti yang telah ibu jelaskan di awal tadi Suci, bahwa ibu akan memegang kerahasiaan data yang Suci sampaikan kepada ibu. Ibu tidak akan membocorkan sedikit pun, karena di sini ibu telah memiliki sumpah bahwa ibu akan menjaga kerahasiaan dari cerita klien ibu, dan ibu juga sudah melaksanakan itu adalah bentuk keprofesional ibu sebagai seorang konselor. Jadi Suci tidak perlu takut gitu, karena Suci ini lagi bercerita dengan seorang konselor yang benar-benar akan membantu Suci untuk bisa keluar dari permasalahan Suci tersebut. Gitu. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup. Ya, cukup ya Suci. Jadi ibu sudah menjelaskan juga nih tadi strukturnya bagaimana proses kita ini, dan pasti Suci sudah memahami juga. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ya Suci. Kan Suci udah datang nih ke ruangan ibu, pasti ibu tahu lah orang konseling ini pasti ada tujuan gitu, ada tujuan yang maksud. Jadi Suci mau cerita apa nih? Jadi gini Bu, kan saat ini Suci udah di akhir semester 4 kan, dan Suci juga sudah melaksanakan ujian, udah siap juga ujian akhir. Terus ternyata nilai yang Suci dapatkan itu cukup rendah Bu, cukup mengecewakan bagi Suci. Nah jadi Suci takut Bu untuk memberitahukan kepada orang tua, karena orang tua Suci itu juga sudah menanyakan bagaimana hasil dari semester ini Bu. Tapi itu belum Suci kasih tahu ke orang tua, karena Suci takut Bu, kalau orang tua Suci tahu nilai Suci itu rendah, pasti nantinya orang tua Suci itu pasti bakalan kecewa. Mungkin mereka merasakan sedih, atau mungkin juga nanti Suci juga kena marah ya Bu, karena orang tua Suci itu sudah capek-capek lah Bu untuk nyari biaya kuliah Suci kan. Terus nilai Suci juga rendah, pastinya nanti orang tua itu bakalan kecewa sama Suci. Nah jadi Suci itu merasa kayak takut aja gitu Bu, takut, cemas, overthinking lah Bu, untuk gimana caranya untuk menyampaikan kepada orang tua kalau nilai Suci yang Suci dapatkan itu cuma segini gitu Bu. Oke, jadi sekarang ini permasalahan Suci yaitu Suci belum bisa mengungkapkan nih kepada orang tua Suci. Jadi Suci merasa takut karena nilai yang Suci peroleh itu tidak sesuai sama keinginan ekspektasi orang tua Suci mungkin ya. Memangnya sebelumnya ini, apakah ini pertama kali Suci mendapatkan nilai yang rendah? Iya Bu, ini baru yang pertama. Biasanya kalau 3 semester ke belakang itu nilai Suci itu alhamdulillahnya itu cukup memuaskan gitu Bu. Tapi untuk di semester ini tiba-tiba nilai Suci itu hancur Bu, karena Suci itu di semester ini itu cukup sering libur. Terus tugas-tugas Suci itu juga telat Bu, makanya mungkin karena hal itu nilai Suci di semester itu menurun Bu. Baik Suci, jadi Suci ini merasa takut gitu menyampaikan hasil nilai UAS Suci kepada orang tua Suci, yang mana Suci sudah tahu juga selama ini dari 3 semester Suci itu mendapatkan nilai yang baik gitu. Dan sekarang orang tua Suci juga sudah menanyakan bagaimana nilai Suci. Jadi itu yang membebani Suci saat ini. Iya Bu, betul. Oke. Nah, karena Suci sudah bilang biasanya Suci itu dari 3 semester itu Suci selalu mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Di semester 4 ini Suci tidak mendapat nilai yang sesuai dengan keinginan Suci dan orang tua Suci. Apa yang menyebabkan Suci mendapatkan nilai seperti itu? Jadi di selama semester 4 ini Bu, Suci itu cukup sering nggak masuk kuliah Bu, cukup sering libur. Terus tugas-tugas kuliah itu juga Suci sering telat juga ngumpulinnya Bu. Terus karena Suci cukup sering
saling libur. Terus Suci itu juga nggak terlalu paham dengan materi yang pernah Suci libur gitu Bu. Jadi pas ujian itu Suci kurang paham dengan materinya. Jadi mungkin karena hal itu nilai Suci itu jadi rendah. Apakah Suci mendapatkan nilai rendah ini kayak Suci dapat nilai rendah alasannya juga karena Suci malas masuk ke kampus, jadi materinya juga lebih mudah dipahami. Jadi Suci ini apakah ada kaitannya dengan tuntutan orang tua gitu sama Suci? Oh iya Bu, pastinya orang tua Suci itu menuntut untuk mendapatkan nilai yang memuaskan gitu Bu. Sedangkan untuk di semester ini Suci cuma dapat nilai yang kurang bagus atau kurang memuaskan aku. Jadi saat ini yang Suci rasakan itu Suci bingung gitu untuk menyampaikan hasil dari nilai semester Suci pada saat ini kepada orang tua Suci, dan begitu? Iya. Iya, karena Suci bilang selama 3 semester ini Suci selalu mendapatkan nilai yang baik gitu, tapi di semester sekarang Suci mendapatkan nilai yang mungkin kurang dari semester-semester sebelumnya, dan itu berdampak juga dengan nanti bagaimana persepsi orang tua Suci kepada Suci, ya? Iya. Nah, Ibu sangat memahami apa yang Suci rasakan, yang mana Suci itu pasti merasa kayak sangat bingung bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua Suci, karena orang tua Suci tahunya Suci dari 3 semester itu Suci mendapatkan nilai yang baik, yang bagus gitu. Tapi di semester sekarang ini Suci mendapatkan nilai yang kurang baik. Ditambah juga orang tua Suci juga sudah menanyakan bagaimana hasil dari semester sekarang ini. Nah, Suci bingung untuk menyampaikannya karena Suci merasa nilai ini tidak sesuai dengan ekspektasi oleh keluarga Suci atau orang tua Suci gitu. Iya Bu, betul. Nah, karena Ibu sudah tahu nih permasalahan Suci, jadi di sini sama-sama kita mencoba untuk memecahkan gitu, kita mencari solusinya agar Suci bisa menyampaikan kepada orang tua dengan berani tanpa ada tekanan. Apakah Suci mau? Mau Ibu. Oke. Nah, di sini sebelumnya Suci sudah pernah nggak ada kepikiran gitu bagaimana cara untuk bisa menyampaikan kepada orang tua Suci agar orang tua Suci itu tidak kecewa gitu dengan nilai Suci? Itu Bu yang menjadi masalahnya. Suci itu kayak terlalu takut, cemas gitu Bu untuk menyampaikan hasil nilai semester Suci pada saat ini Bu. Suci takut orang tua itu kecewa gitu. Apakah Suci sudah pernah mencoba gitu? Belum Bu. Belum pernah mencoba, tapi sudah berpikir nanti akan mendapatkan reaksi yang tidak baik dari orang tua Suci gitu. Baik, Ibu sangat memahami itu. Nah, apakah orang tua Suci sangat menuntut Suci gitu untuk mendapatkan nilai yang baik gitu, yang tinggi gitu? Terlalu menuntut, enggak sih Bu. Cuman ya pasti orang tua itu berharap anaknya itu bisa mendapatkan nilai yang memuaskan gitu Bu. Dan karena juga sebelumnya nilai Suci itu aman-aman aja, terus tiba-tiba di semester ini nilai Suci itu turun, pastinya orang tua itu kecewa gitu Bu. Nah jadi Suci itu takut gitu Bu, takut untuk membicarakan hal ini karena ini juga baru pertama kalinya Suci mendapatkan nilai seperti ini. Oke, tapi Suci sudah merasa takut duluan, sedangkan Suci belum mencoba gitu bertemu dengan membicarakannya dengan orang tua Suci. Bagaimana itu? Iya Bu, karena di dalam pikiran Suci itu nantinya kalau Suci sudah menceritakan kepada orang tua, nantinya itu pasti balasan atau anggapan dari orang tua itu pasti nantinya mereka itu bakalan kecewa gitu Bu. Pasti nantinya mereka sedih, kecewa atau marah gitu. Oke, Suci merasakan ketakutan ini, kecemasan ini untuk menyampaikan kepada orang tua Suci itu sudah berapa lama yang terjadi?
Sudah sekitar 2 mingguan ini Bu. Sudah 2 mingguan ini Suci merasa hal seperti itu. Iya Ibu. Apakah Suci pernah gitu mencoba, mungkin udah pernah bertanya-tanya sama orang lain gitu, sharing-sharing gitu sama orang lain tentang masalah Suci ini? Udah sih Bu, Suci sudah ada menceritakan kepada teman Suci, karena sebelumnya dia juga memiliki permasalahan yang sama Suci. Dan terus Suci tanya, Bu, terus gimana reaksi orang tuanya? Ternyata orang tuanya itu masih menerima lah gitu Bu, masih nggak apa-apa sama orang tuanya gitu. Cuman ya Suci masih takut juga sih Bu untuk cerita sama orang tua Suci. Mungkin jawabannya bisa sama dengan orang tuanya teman Suci itu, tapi mungkin bisa jadi juga orang tua Suci itu kecewa gitu Bu, mungkin dia marah gitu. Jadi Suci masih takut gitu Bu untuk gimana cara menyampaikannya. Baik Suci, Ibu sangat memahami gitu perasaan ketakutan Suci pada saat hari ini, saat 2 minggu belakangan inilah, bagaimana biasanya Suci itu mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, memuaskan orang tua, tapi sekarang itu mendapatkan nilai yang kurang baik gitu ya. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi mungkin Suci itu masih bingung gitu bagaimana cara menyampaikannya kepada orang tua Suci agar orang tua Suci itu bisa mendapatkan respon yang baik dari orang tua Suci ketika Suci telah menjelaskan ini loh problem Suci pas semester 4 ini. Benar gitu? Iya. Sangat memahami gitu bagaimana sekarang ketakutan Suci, karena Suci itu sudah terbilang dari orang tua itu anak yang selama 3 semester ini selalu dapat nilai yang baik. Nah, menurut Suci ketika Suci mengatakan pada orang tua, bagaimana respon orang tua Suci? Ini Bu cuma membayangkan gitu, Suci membayangkannya. Enggak bayangan Suci, mungkin orang tua Suci itu kecewa gitu Bu, atau bisa jadi juga mereka cuma menerima aja, terus menyuruh Suci untuk lebih giat lagi untuk semester berikutnya. Terus cuma 2 itu aja sih Bu dalam pikiran Suci. Oh, oke, seperti itu Suci. Lalu Tapi selama 2 minggu ini Bu, orang tua Suci itu selalu menanyakan gitu Bu. Udah sering ditanya-tanya gimana hasil semester Suci, bagaimana hasil semester 4 Suci ini Bu. Dan hampir tiap hari lah Bu, udah ditanya gimana hasilnya. Terus Bu, Suci mau nanya gimana cara Suci untuk bisa menyampaikan kepada orang tua itu supaya itu orang tua itu mau untuk menerima gitu Bu. Karena Suci ini hal yang selalu ada di dalam kepala Suci Bu. Kayak gimana caranya agar Suci itu mampu untuk menceritakan gitu Bu kepada orang tua Suci. oke, Ibu sangat paham sekali dengan ketakutan Suci, yang mana Suci ini sudah terbilang dari 3 semester selalu mendapatkan nilai yang baik, tiba-tiba di semester 4 ini nilainya kurang baik gitu. Jadi Suci itu takut gitu nanti bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua, bagaimana cara respon orang tua ke Suci. Jadi mungkin banyak sekali ketakutan yang Suci bayangkan pada saat hari ini dari 2 minggu lepas itu ya. Oke, Ibu punya satu teknik namanya teknik kursi kosong, yang mana Suci itu bisa menyampaikan kepada orang tua Suci itu secara bebas gitu, tanpa ada rasa takut gitu. Apakah Suci mau mencobanya? Mau Bu. Oke. Nah, di sini karena kita akan melaksanakan teknik kursi kosong, yang mana tadi Suci bilang Suci kan di sini posisinya sangat susah menyampaikan
Suci itu takut gitu nanti bagaimana respon orang tua Suci. Jadi di sini karena Suci tidak bisa menyampaikan keluh kesah Suci secara langsung kepada orang tua Suci, itu ada punya teknik namanya teknik kursi kosong. Yang mana di sini Suci bisa menyampaikan semua keluh kesah Suci yang Suci alami pada saat ini kepada kedua orang tua Suci. Jadi di sini ini Suci bayangkan bahwa ini adalah kedua orang tua Suci. Bagaimana? Apakah Suci paham? Paham Ibu. Jadi di sini Suci bayangkan bahwa ini adalah kedua orang tua Suci. Nah, sekarang Ibu minta silakan Suci untuk mengungkapkan segala perasaan Suci yang ketakutan Suci tadi itu kepada kedua orang tua Suci. Bayangkan di sini ada kedua orang tua Suci. Sebelumnya Suci mau minta maaf karena untuk semester ini nilai Suci itu kurang memuaskan. Mungkin karena semester ini Suci cukup sering libur, terus tugas Suci juga telat ngumpulinnya. Maaf kalau nilai Suci ini cukup mengecewakan. Mungkin untuk semester kedepannya lagi Suci akan meningkatkan nilai Suci nantinya. Sudah? Oke. Karena Suci sudah mengungkapkan segalanya kan kepada kedua orang tua Suci, secara mungkin tuh Suci sudah berani ya ceritanya ya. Nah, sekarang bayangkan nih, Suci sekarang duduk sini. Nah, di sini coba Suci bayangkan kan Suci tadi sudah menyampaikan nih. Nah, ini orang tua Suci bagaimana setelah Suci berbicara seperti itu, bagaimana respon orang tua Suci? Mungkin respon orang tua Suci pasti ya nggak apa-apa. Mungkin untuk semester ini mampunya cuma segitu. Terus nanti mungkin untuk semester kedepannya mungkin lebih giat lagi kuliahnya, lebih giat lagi belajar, terus nggak libur-libur lagi supaya nilai Suci bisa lebih tinggi lagi. Nggak apa-apa untuk semester ini mungkin ya cukup sampai di sini aja nilai yang maksimal yang dapatkan. Tapi untuk semester depannya mungkin lebih ditingkatkan lagi supaya mama itu bisa senang gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sekarang silahkan duduk lagi. Nah, oke Suci. Jadi kan Suci sudah mencoba nih tadi menggunakan teknik kursi kosong, yang mana Suci membayangkan di sini tempat ibu duduk ini adalah kedua orang tua Suci. Nah, Suci sudah berani juga menyampaikan tugas Suci, dan Suci juga sudah mendapatkan juga nih balasan dari kedua orang tua Suci. Nah, dari cara Suci menyampaikan balasan orang tua Suci yang ibu lihat itu adalah dampak yang positif, yang dimana orang tua Suci yang ibu lihat dari Suci yang membayangkan itu orang tua Suci membalasnya dengan baik tanpa membalas Suci, tanpa menekan Suci. Dia hanya meminta agar Suci bisa lebih belajar lebih giat lagi. Nah, bagaimana rasa Suci setelah melaksanakan teknik kursi kosong ini? Perasaan Suci sangat lega Bu, karena mungkin nanti setelah dari sini Suci bisa mencoba langsung kepada orang tua Suci Bu. Untuk saat ini sangat lega Bu, karena sudah
Ya sudah ada gambaran untuk membicarakan dengan orang tua Suci. Oke, Suci, Ibu sangat bahagia sekali dengan jawaban Suci tersebut. Nah, sekarang Ibu yakin kalau Suci pasti bisa menyampaikannya dengan baik kepada kedua orang tua Suci, dan Ibu yakin juga kedua orang tua Suci pasti akan merespon dengan baik juga. Yang mana di sini intinya Suci itu harus membuang pikiran negatif Suci, pikiran bahwa Suci akan dimarahi, Suci akan dianggap anak pemalas atau segala macam dari orang tua Suci. Dan Suci bayangkan ketika Suci bicara dengan orang tua Suci, bayangkan orang tua Suci akan memberikan support, orang tua Suci akan memberikan semangat agar Suci kembali bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, Suci juga sangat senang sekali. Nah, kan kita sudah melaksanakan proses konseling nih. Di saat Suci awal masuk ke ruangan ini bertemu dengan Ibu, menceritakan segala hal dan perasaan Suci, rating rasa takut Suci itu berapa dari 1 sampai 10? Untuk saat sekarang ini Enggak, waktu Suci masuk untuk pas awal masuk tadi itu mungkin ada di 9 mungkin. 9 itu awal saat Suci masuk sebelum kita melaksanakan sesi konselingnya. Nah, saat kita sudah melaksanakan sesi konseling ini, bagaimana rating rasa ketakutan Suci itu dari 1 sampai 10? Mungkin saat sekarang ini setelah sudah mencoba mencontohkan tadi itu sudah menurun, mungkin ada di 3, Bu. Oke, Ibu sangat senang sekali ya bahwa tadi itu dari 9 rasa takutnya, sekarang udah 3. Dan itu Ibu yakin bahwa Suci benar-benar bisa gitu menerapkan bagaimana nanti Suci menyampaikan kepada kedua orang tua Suci itu. Dan Ibu berharap Suci jangan takut lagi. Suci harus benar-benar menyampaikan yang sungguh-sungguhnya kepada orang tua Suci, karena Ibu yakin kedua orang tua tidak mungkin menjudge anaknya gitu, karena orang tua itu sayang sama anaknya gitu. Iya. Oke, ini kan sesi konseling kita yang pertama. Apakah Suci mau gitu kita melaksanakan konseling selanjutnya? Mau, Bu. Siapa tahu nanti orang merasa juga bisa jadi marah atau gimana gitu, Bu. Nanti akan ceritakan lagi sama Ibu. Oke, Suci, karena Ibu rasa Suci sudah lega juga, tadi Suci sudah menyampaikan rasa kecemasan ketakutan Suci. Apakah bisa kita akhiri sesi konseling, ataukah Suci masih mau menceritakan segala hal yang membuat Suci ke Ibu? Sudah, Bu, udah cukup. Sudah cukup. Jadi kita akhiri saja sesi konseling pada hari ini. Iya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Suci yang telah berani gitu mengungkap segala hal yang mengganggu pikiran dan perasaannya, dan pada akhirnya di sini Suci sudah bisa lega dan bisa menyampaikan bagaimana nanti ketemu dengan orang tua Suci, bagaimana Suci bisa menyampaikan dengan baik. Nah, tapi sebelum itu Ibu mungkin bertanya lagi, kapan Suci rencana ingin menyampaikan kepada orang tua Suci? Karena kan orang tua Suci sudah bertanya-tanya nih, jadi kapan mau rencananya? Mungkin nanti malam, Bu, setelah balik dari sini terus sudah siap-siap semuanya di rumah, mungkin malamnya akan Suci coba untuk komunikasikan dengan orang tua. Baik, Suci, Ibu sangat berharap semoga proses konseling ini sangat membantu Suci, bisa membawa Suci nanti berani untuk menyampaikan permasalahan Suci itu, menyampaikan keluh kesah Suci kepada orang tua, dan memang respon orang tua seperti yang Suci harapkan. Oke, Suci, kita akhiri pertemuan sesi konseling pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum